Tahu nggak, belakangan ini tuh makin sering aja muncul berita aneh. Ya ustadz lah, atau kiai lah, pendeta lah, semua yang katanya panutan moral. Malah kedengeran kena kasus cabul. Gila ya. Hmm, Gila sih, tapi nggak mengejutkan juga sebenarnya. Udah lama kayak gitu bedanya. Sekarang aja medianya makin blow up. Iya sih, tapi tetap aja aneh. Maksudnya gini loh, ini kan orang-orang yang ceramahnya tiap minggu tuh ngomongin dosa. Entah itu aurat, neraka, ya akhirat. Tapi begitu pintu kamar ditutup, kok bisa gitu ya berubah 180 derajat. Iya, karena dasarnya bukan tentang agama sih. Ini soal kekuasaan. Agama cuma bungkusnya aja. Orang kalau udah dikasih posisi disembah, disanjung, dianggap suci, ya rusak juga lama-lama. Kekuasaan tuh kayak alkohol, bikin mabuk. Cuma bedanya, ini mabuk penghormatan. Tapi lucunya ya, tiap kasus kayak gini, yang marah malah jamaahnya. Nanti bilang kayak gini, Ustadz kami difitnah. Atau mungkin setan telah menggoda beliau. Bro, come on. Setan aja udah pensiun kali denger alasan kayak gitu. Tapi ya itu budaya kita, orang lebih gampang percaya pada simbol, lihat orang bersorban langsung dianggap suci, lihat orang ngomong lembut langsung dikira malaikat. Kita tuh masih hidup di zaman di mana pakaian dianggap bukti moral. Ini juga bisa-bisa. Padahal kucing juga bisa dikasih baju koko. Nah itu dia. Tapi lucunya lagi, masyarakat nggak pernah mau ngaku bahwa mereka yang bikin sistem kayak gitu. Mereka yang angkat tokoh agama, jadi dalam tanda kutip ya, manusia setengah Tuhan. Terus kaget pas yang setengah Tuhan itu ternyata punya hasrat. Manusia itu punya libido bro, come on. Mau pakai jubah, mau pakai dasi, atau mau pakai seragam polisi pun juga sama aja. Tapi bedanya, kalau yang salah itu pemuka agama, efeknya berlipat ganda. Soalnya mereka tuh pegang moral publik. Kayak guru agama yang ngajarin jangan zina. Tapi dia sendiri malah praktek. Mengerikan ban. Betul, tapi kalau dicari akarnya, ini tuh bukan soal moral doang. Ini tentang relasi kuasa. Orang yang punya otoritas spiritual dikasih akses ke kepercayaan orang lain. Nah, di situ gampang banget muncul manipulasi. Ini ujian imanmu, jangan tolak guru, begitu dan lain-lain. Dibungkus pakai bahasa suci lah. Padahal isinya ya cuma birahi. Kayak kucing dikasih parfum Arab loh. Wangi di luar, tapi ya tetap aja kucing. Tapi itu ya, yang bikin kesel tuh masyarakatnya juga. Nih ya misalnya, ada ustadz ketangkep karena nyentuh santriwati. Netizen malah bilang, stop, jangan nuduh dulu. Karena kita nggak tahu fakta sebenarnya gimana. Padahal yang ngomong itu polisi loh, bukan tetangga sebelah. Itu mekanisme pembelaan kolektif. Orang lebih milih menolak realitas daripada kehilangan panutan. Karena kalau panutannya jatuh, kepercayaan dirinya ikut hancur. Jadi mending pura-pura buta. Makanya penyelidik bilang, biar salah, dia tetap guru kami. Betul. Tapi jadi kayak toxic relationship. Tapi versi jamaah. Disakitin iya, dibohongin iya. Tapi memang itu masalah struktural sih. Sejak kecil orang diajarkan untuk tunduk tanpa bertanya. Hormati guru agama, jangan bantah ustadz misalnya. Akhirnya ya budaya kritis mati. Pas yang suci berbuat nista, nggak ada alat sosial buat koreksi. Itu tuh kayak efek domino juga. Orang mudah diajarin percaya aja, bukan pahami. Jadi begitu ketemu ustadz yang karismatik, wah langsung deh kelepok-kelepok. Dan si ustadznya sadar banget kalau tiap kata dia dianggap wahyu kecil. Di situ mulai bahaya. Betul, karena di situ lahir ilusi kekuasaan. Dia ngerasa bukan cuma guru, tapi juru kunci moral. Dan yang paling ngeri, orang yang percaya padanya nggak sadar sedang dikontrol lewat rasa bersalah. Misalnya ya, kalau kamu nolak aku, kamu dosa. Ya kan, padahal yang dosa dia kan. Betul. Itu tuh jenis dalam kejahatan. Kayak maling yang pakai kitab buat buka gembok orang lain. Wah itu bagus, itu analoginya bagus. Tapi lucunya lagi, tiap kali ada kasus, media langsung sensasional gitu. Foto bersorban, judul bombastis, kadang nyisipin kata dugaan biar aman. Tapi habis itu ya hilang. Nggak pernah dibahas sistemnya, cuma skandalnya. Media tuh kayak tukang sate bro.
Kasus kayak gini dijadiin arang buat bakar sensasi. Padahal yang perlu dibahas bukan si pelaku doang, tapi kenapa sistem ini bisa ngasih ruang buat dia bertumbuh. Kayak jamur misalnya, tumbuh karena lembab. Nah, lembarnya tuh ya masyarakatnya sendiri. Betul itu, masyarakat yang haus figur. Mereka mau diselamatkan, bukan disadarkan. Makanya mereka cari pemimpin yang bisa ngomong manis, bukan yang ngacap mikir. Karena mikir itu capek. Dan di situ lahir para penjual surga itu tadi. Wah itu tuh, keras tuh, menjual surga. Tapi real sih, sekarang banyak banget yang jual pakai cepat masuk surga. Zikir sekian kali, bayar sedekah sekian, ikut kajian ini tuh. Padahal pengalaman tuh nggak bisa buat dibeli. Betul. Dan yang lebih tragis, yang paling banyak jadi korban dari fenomena ini justru orang-orang yang beneran tulus loh. Mereka pengen belajar agama, pengen dekat dengan Tuhan, tapi malah dijadikan objek oleh orang yang ngaku putusannya itu tadi. Kayak korban yang disalahin, begitu ngomong malah dibilang ganggu ustadz. Padahal ustadznya yang nyentuh duluan. Umpah deh. Kadang masyarakat ini kayak nonton sinetron terbalik. Yang jahat dibela, yang korban malah dicaci maki. Itu karena rasa malu kolektif. Kalau tokoh agama salah, orang ngerasa agamanya ikut tercoreng. Padahal yang salah manusia, bukan ajaran. Tapi mereka nggak bisa bedain itu. Makanya selalu muncul narasi, ini ujian untuk umat. Ujian apaan? Ujian sabar atau ujian logika? Mungkin dua-duanya. Tapi beneran deh, ini penyakit yang bahaya. Karena kalau terus dibiarin, lama-lama orang terbiasa. Lihat kejahatan tapi diam. Lihat kemunafikan tapi bilang, iya sudahlah, manusia bisa khilaf. Hilaf apaan? Hilaf tuh kalau lupa nutup kulkas. Bukan lupa kalau nyentuh orang lain tanpa izin. Tapi ya lucunya, label hilaf itu cuma berlaku buat orang tertentu. Coba kalau yang salah itu rakyat biasa. Betul, karena moral kita itu selektif. Yang ngomong atas nama Tuhan dapat diskon dosa. Yang miskin salah dikit ya langsung viral. Padahal neraka nggak punya sistem VIP. VIP nggak sedang. Ngomong-ngomong soal neraka, pernah kepikiran nggak? Kalau semua ustadz kayak gitu terus siapa yang bakal percaya sama agama? Orang awam tuh gampang trauma. Sekali dikhianati pemuka agama, bisa langsung ilfil sama ajaran seluruhnya. Itu yang paling parah, efeknya jangka panjang. Generasi muda jadi sinis sama agama bukan karena ajarannya, tapi karena wakilnya yang bejat. Padahal seharusnya agama jadi jalan pembebasan. Wah, itu pas banget. Banyak yang nyari spotlight lewat ceramah. Ngomong soal neraka sambil nyari kamera. Kayak influencer rohani. Iya, dan itu masalahnya. Spiritualitas jadi performa. Orang tampil saleh bukan karena ingin baik, tapi karena ingin dilihat baik. Begitu kamera mati, ya topengnya jatuh. Udah kayak sinetron religi ya. Plotnya bagus, endingnya absurd. Tapi yang lebih absurd itu publik tetap nonton. Karena kita butuh idola moral. Kita nggak percaya diri sama moral sendiri. Makanya butuh orang lain buat dijadikan berhala kesucian. Begitu berhala itu retak, kita kehilangan arah. Padahal mestinya arah itu udah ada di kepala masing-masing, Kak. Betul. Tapi mungkin karena gampang aja sih. Nurut daripada mikir. Kayak nyetir pakai GPS. Tinggal ikutin suara tanpa tahu jalannya. Dan kadang GPS-nya hanya nyasar. Bener juga ya. Masalahnya, banyak yang rela nyasar asal bareng orang yang kelihatannya tahu jalan. Padahal ya ujungnya jurang. Jadi intinya, fenomena ini tuh bukan sekedar tentang ustadz yang cakul. Tapi tentang masyarakat yang doyan menuhankan manusia. Itu betul sekali. Dan itulah kenapa kasus kayak gini nggak pernah selesai. Karena yang disembah bukan nilai, tapi figur. Tapi kalau dibilang seperti itu, nanti dibilang anti agama kan, orang kita sensitif banget kalau ninggul hal-hal yang kelihatannya suci. Iya, padahal bedain antara agama dan perilaku pemulutnya aja susah. Ngeritik ustadz bukan berarti ngeritik Tuhan. Ngomong fakta bukan berarti kafir. Cuma ya butuh keberanian buat bilang itu di tengah masyarakat yang gampang ngamuk. Iya, tapi kan itu males mikirnya itu loh. Nah itu, kalau begitu, yang dosa bukan cuma ustadznya, tapi juga publik yang menutup mata akan hal itu. Iya, betul. Ya, dosa bareng-bareng dan kita semua bagian dari sistem yang bikin kejahatan itu bisa eksis. Dari tepuk tangan waktu dia ceramah,
sampai waktu dia nyentuh yang nggak seharusnya misalnya. Diam itu juga pilihan moral. Sedap ini pembahasan kali ini. Berarti setiap kali kasus baru muncul, sebenarnya bukan cuma dia yang jatuh, tapi moral publik juga ikut diruntuhkan ya. Iya betul, karena lama-lama standar moral menurun. Kejahatan dianggap dalam tanda kutip hal manusiawi. Padahal itu penyimpangan. Dan makin banyak yang membela, makin normal jadinya. Lucu ya jadinya. Orang bisa marah banget lihat cewek joget di TikTok. Tapi adem ayem ketika lihat Ustadz cabul. Prioritas moralnya kebalik. Karena yang satu dosa visual, yang satu dosa spiritual. Yang satu kelihatan, yang satu dibungkus dalil. Jadi agama tuh kayak cermin yang kotor ya. Bukan karena ajarannya yang salah, tapi karena yang megangnya pakai tangannya yang kotor. Nah, dan yang parah, tangan itu malah bilang, lihat cerminnya kotor, lu dan aku. Padahal jelas-jelas bekas sidik jarinya nempel. Gila ya. Makin dibahas makin suram. Gimana ini? Kayak melihat langit sore yang mendung tapi indah. Gelap tapi jujur. Karena ya ini realita yang nggak bisa dibungkus lagi. Iya, kadang realita memang harus pahit, biar sadar. Kita terlalu lama nyembah simbol, lupa makna. Agama bukan jubah, bukan singgot, bukan nada yang lembut. Agama itu perilaku saat nggak ada yang lihat. Wah, itu punchline-nya. Agama itu perilaku saat nggak ada yang lihat. Kalau aja semua ustadz ingat kalimat itu, mungkin nggak akan ada berita kayak gini tiap bulan. Masalahnya, sebagian orang lebih takut kehilangan pengikut daripada kehilangan Tuhan. Dan sebagian jamaah lebih takut kehilangan idola daripada kehilangan logika. Dan disitulah lingkaran setannya. Yang pura-pura suci dibela, yang jujur malah dibilang kurang iman. Mungkin karena kesucian itu emang rapuh ya. Sekali disentuh ego, langsung hancur. Betul, dan selama masyarakat masih menilai moral dari tampilan, bakal selalu ada orang yang bisa jual kesucian kayak jual kosmetik. Waduh, kalau gitu agama kita udah kayak industri kecantikan ya. Semua tentang tampil bersih, bukan tentang bener-bener bersih. Betul sekali itu, dan publiknya ya sama saja. Mereka nggak mau lihat yang jujur tapi berantakan, lebih suka yang licin tapi pura-pura suci. Yang katanya jalan menuju surga malah penuh spanduk dan brosur palsu. Ya begitulah dunia spiritual sekarang udah kayak pasar. Yang paling keras suaranya, paling banyak pengikutnya, bukan yang paling benar. Jadi kalau dipikir-pikir fenomena ini bukan sekedar dosa individu, tapi refleksi dosa sosial. Kita semua ikut nyumbang di dalamnya. Iya itu betul. Dan mungkin satu-satunya cara buat ngadepin ini ya cuma dengan jujur ngaku bahwa kesucian nggak pernah mutlak dan setiap orang bisa jatuh. Tapi jatuh bukan alasan buat ditutupin, apalagi dibenarkan. Betul. Karena kalau terus dibenarkan, yang jatuh bukan cuma orangnya, tapi seluruh makna moral di kepala kita. Dan nanti kata suci udah nggak berarti apa-apa lagi. Lucu ya, orang sibuk nyari surga tapi lupa bersih-bersih di bumi. Betul sekali. Padahal kalau bumi aja kotor, siapa yang mau menerima kita di surga? Mungkin surga pun malas buka pintu. Waduh, Kadang pahit itu satu-satunya rasa yang bisa nyadarin orang. sepertinya kita sudah aja sebelum ada yang lapor atas dugaan pencemaran nama baik. Loh kok tiba-tiba berhenti, tapi ya sudahlah, itu bahaya. Sekian dan bye-bye.